Ikutan Bangkit Academy adalah salah satu pengalaman yang sangat menarik, sekaligus salah satu penyesalan terbesar gue di tahun lalu. Oke, kenalan dulu ya. Kenalin, nama gue Lolik. Gue adalah alumni dari Machine Learning Path di Bangkit tahun lalu. Gue juga bukan berasal dari jurusan yang IT amat, jadi gue ambil jurusan Biomedical Engineering waktu kuliah. Dan ya, di Bangkit tahun lalu itu gue tidak terlalu optimal performnya. Nah, makanya gue bikin video ini biar lu gak ngelakuin hal yang sama. Nah, penyesalan gue sih sebenarnya gak penting-penting amat ya. Yang penting adalah apa hal yang menurut gue salah buat gue ambil kemarin dan lo gak usah ngelakuin hal yang sama gitu ya. Right, sebelumnya gue pengen ngelis dulu nih potensi-potensi kesempatan yang sebenarnya bisa gue optimalin di tahun lalu. Pertama adalah ada banyak free premium courses via Coursera. Jadi kalau gue sendiri sebagai machine learning participant dapat 6 buah specialization kurang lebih. Itu berisi masing-masing berisi banyak courses, ada 4 sampai 6 courses per specializationnya. 3 buah specialization tuh dikelarin 2 bulan pertama dan 3 buah lagi di 2 bulan terakhir. Di 2 bulan selanjutnya, sorry. Nah ini kalau gue buka halaman Coursera-nya ya sebagai user non Bangkit itu kalau bisa lihat ya coursesnya itu jadi di specialization atau certificate dapat 4 atau 5 buah courses nih. Nah ini specialization lu dapat banyak courses. Nah ini sendiri kalau lu sebagai user biasa ya lu dapat free enrollment sampai seminggu kurang lebih, baru setelah itu bayar 300.000 per bulan. Yang 300.000 ada yang 400.000 macam-macam. Nah kalau udah gua list sih kurang lebih lo bisa dapat courses yang worthnya sekitar 5 jutaan. Ya ini habis gue hitung-hitung kalau dikelarin dalam waktu masing-masing 2 bulan ya. Karena 3 specialization ini, TensorFlow, Google Python sama Google Support ini 2 bulan pertama, terus 3 yang ini di 2 bulan yang selanjutnya. Ya kurang lebih 5 jutaan courses yang lo dapetin secara gratis. Yang kedua adalah free technical consultation via weekly live classes atau ILT kalau istilahnya ya. Instructor led apa gitu tanya gue lupa. Nah ini adalah kelas yang kalau gue ingat ya di machine learning itu dia kalau di kelas hard skill ILT-nya dia bahas review course minggu tersebut, jadi lo habis belajar di Coursera ntar ada mentor yang ngasih tutorial juga hands out gitu, hands on gitu ya dari awal ke akhir tugas-tugasnya project-projectnya, dan ya lo bisa nanya kalau lo ada kendala gitu ya di situ. Terus kalau yang soft skill sih gue rasa semacam refreshing berfaedah gitulah, soalnya materi-materinya materi-materi umum, skills umum. Yang kedua ada relasi sama peers atau peserta lain yang keren-keren, asli keren-keren. Gue baru tahu juga setelah gue connect di LinkedIn-nya, banyak yang udah kerja, yang sambil usaha apa gitu. Lu bisa kenalan, bisa reach out mereka. Terus dapat kesempatan juga buat ngobrol sama tutor dan mentor yang expert. Mereka open kok. Terus lu juga bisa dapat kesempatan buat inkubasi ide lewat capstone project. Ya kalau lu punya ide sesuatu, terus lu bikin prototype-nya nanti di capstone project. Nah, itu ntar bisa dapat kesempatan buat funding dari Google dan Kemdikbud atau kedai Reka gue lupa. Terus yang terakhir dapat kesempatan buat kerja lewat Bangkit Career Fair. Nah, hal-hal yang mungkin lebih baik buat lo lakuin, ya ini ada tip-tip yang bisa lo lakukan mungkin ya, biar lo nggak kayak gue. Yang pertama, on a bigger picture, perjelas dulu tujuan lo apa, buat ini clear. Jadi, biar apa? Biar ya lo nggak nyesel aja sih. Jadi lo bisa list apa yang lo pengen capai dalam waktu 6 bulan ini. Terus, kan lo udah tahu ya, lo udah tahu apa yang bisa lo dapat, potensi-potensi yang gue sebutin tadi. Terus lo udah tahu juga apa yang harus lo lakuin. Ya, maksudnya lo harus ngikutin dengan baik kan. Nah, sisanya lo tinggal bikin deal sama diri lo sendiri sih tentang apa yang lo pengen capai, dan ya udah tinggal lo eksekusi segala yang pengen lo capai tadi. Terus set goalsnya kalau bisa jangan muluk-muluk amat ya biar lo nge-stress sendiri. Jadi yang visible aja, yang bisa tercapai, tapi jangan terlalu rendah juga, don't set the bar too low juga. Terus untuk kuncinya sih menurut gue komitmen sama diri sendiri ya, karena lo harus deal sama kemalasan lo, kemageran lo, dan ya good luck with that. Terus nanti dari goals-goals tersebut lo breakdown aja goals tadi ke milestones atau checkpoints yang bisa lo cek berkala, karena ini cuma 6 bulan juga jadi lebih gampang kalau menurut gue ya. Jadi kayak ada goals simpel, misalnya per minggu lo selesai berapa buah course, terus per bulan misalnya lo recap courses-courses yang ada, itu kan ya tip-tip yang standar lah ya, tapi mungkin lo harus coba lakukan. Terus yang kedua active learning, jadi kalau bisa lo belajar
dengan aktif, dengan niat, jangan ngangong-ngangong doang, jangan bengong-bengong tahu-tahu ngerjain submission dan kelar gitu dan sambil nyontek ke temen lu juga. Ya materi yang dipelajari menurut gue tuh pengalaman gue ya di ML lumayan balance kalau di ML di machine learning, sorry, antara teori dan prakteknya. Jadi kalau yang teori itu kayak ada courses yang heavy secara matematis, ada juga yang banyak teori-teori kayak bukan sejarah sih, banyak ya hal-hal yang fundamental yang perlu pahamin. Nah kalau yang teori ini mending lu take important notes, bisa di Coursera tuh lo ada optionnya buat langsung take notes gitu. Terus bisa juga dicatat di digital notes, Evernote, Notion, ataupun lu nulis tangan juga boleh, terserah. Yang penting ya kalau bisa lu take notes sih buat hal yang teori biar lo bisa review lagi. Terus yang kedua ada course yang perlu praktek juga yang banyakkan prakteknya. Nah ini mah yang penting lu kerjain sendiri aja, kerjain sendiri. Terus codingannya lo pahamin lah setiap baris codingan yang lo masukin, intinya sih itu ya. Jadi lu paham apa yang lu ketik gitu. Kalau gue saranin sih ya sebelum lu waktu ngerjain submissionnya mendingan lu ngerjain sendiri dulu tanpa lihat contekan gitu ya. Nanti kalau udah mentok lu baru bisa recall ke video sebelumnya, jadi nanti um, bisa lebih nempel gitu ya. Dan lu bisa ini juga bisa export projectnya terus lo deploy juga misalnya jadiin web app lewat Netlify atau apa, itu kan bisa lebih enak ya. Buat pengerjaan Coursera sendiri gue tuh ada peers gue namanya Moses kalau nggak salah dulu tuh, dia bikin spreadsheet buat metain jadwalnya. Nah itu gue nggak taruhin di sini tapi mungkin gue bakal lampirin nanti di description boxnya. Jadi tip pertama adalah mending lu plan penyelesaian course lu dalam sebulan tuh harus nyelesain mana aja, lu hitung waktu-waktunya, terus kerjainnya secepatnya ya. Jadi sebelum ILT kalau bisa lu udah kerjain, jadi waktu ILT tuh lu ada bahasan gitu kalau mau nanya sesuatu. Dan yang ketiga adalah networking sama mentor maupun sama peers, sama peserta juga. Nah, gue tuh baru tahu kalau sebenarnya di Bangkit ini banyak peserta-peserta lain yang udah pro, yang udah keren-keren gitu, yang udah sambil kerja, dia yang udah banyak bikin contribution ke open source project. Tapi gue terlalu minder dan sungkan buat reach out, ya my fault. Jadi lebih baik lu kalau mau masuk ke tech misalnya kayak gue, kenalan aja sama mereka, banyak-banyak ngobrol, banyak sharing dan lain-lain. Terus manfaatin sesi konsultasi sama mentor maupun tutor. Jadi karena mereka tuh sebenarnya waktu gue cek sih, waktu gue lihat ya, welcome banget kalau lo reach out gitu. Tapi kalau bisa jangan kosongan ya reach outnya. Jadi cari sesuatu dulu buat kebahas. Terus yaudah, kalau bisa jangan pertanyaan yang lo bisa google sendiri juga. Jadi pertanyaannya yang mungkin spesifik niche-nya ataupun apa, ya lo paham lah maksud gue. Ya intinya sih tipnya ini jangan sungkan buat reach out, kenalan sama peserta lain dan ngobrol sama mentor. Please jangan kosongan. Ya kurang lebih itu adalah tip dari gue. Itu adalah pengalaman gue di Bangkit tahun lalu, penyesalan gue, dan tip yang mungkin bisa lo lakukan. Dan ya sorry kalau kepanjangan, gue masih mencoba bikin video yang lebih packed. Soalnya ada lagi sih soal capstone project ya, tapi mungkin itu gue bahas nanti aja deh. Right, see you, thanks for watching.